unsur organik ya, yaitu asam fulfat, asam untuk mengatasi hama sasaran. Itulah pentingnya kita memainkan waktu ketika melakukan penyepraian insektisida. Yang bertanya, bagaimana jika setelah penyepraian turun hujan? Bagi saya pribadi, jika tanaman kekurangan unsur hara boron dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarmu hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan dipermudah dalam segala urusan. Jumpa lagi di channel tempat berbagi pengalaman dan pengetahuan sekitar tanaman buah dan sayuran dengan perawatan mudah, murah, dan cepat berbuah. Bisa kalian lihat ya, inilah bukti perkembangan cabai tanpa mulsa di minggu ke-18. Untuk perkembangan bisa dibilang semakin hari semakin bagus ya, karena dilihat dari pertumbuhan semakin rimbun, bunga dan buah di setiap pohon berlomba-lomba seperti saling bersaing ingin menghasilkan buah terbanyak. Padahal tanaman cabai ini tanpa pakai plastik mulsa, tanpa dilakukan olah tanah, perawatan pun hanya sederhana menyesuaikan dengan keterbatasan biaya yang saya miliki. Tapi saya ucapkan alhamdulillah, dengan pengetahuan yang saya miliki, saya bisa membuktikan kepada kalian bahwa menanam cabai itu tidak harus memiliki modal yang banyak. Selain itu, saya bisa berbagi pengalaman kepada kalian, kelebihan dan kekurangan menanam cabai tanpa plastik mulsa, sehingga apa yang saya lakukan bisa menjadi sebuah gambaran atau pedoman untuk kalian ketika ingin menanam cabai tanpa memakai mulsa. Sebelum masuk ke proses perawatan dan perkembangan cabai tanpa mulsa di minggu ke-18, saksikan cuplikan berikut ini. Sekarang hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023. Jadwal hari ini di hari pertama di minggu ke-18 akan dilakukan penyepraian fungisida, pupuk buah, dan bahan pembawa organik yaitu Ambition. Seperti biasa, setiap hari Minggu adalah jadwal penyepraian fungisida yang dilakukan setiap 1 minggu sekali. Fungisida yang saya gunakan kali ini memiliki cara kerja kontak, yang mana fungisida ini saya pakai mulai dari pindah tanam hingga sekarang. Untuk merek dan dosis dari fungisida ini sudah saya jelaskan secara lengkap dan detail di link ini ya. Dan alhamdulillah konten fungisida ini sudah ditonton lebih dari 13.000 penonton. Dan fungisida ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian dalam mengatasi, mencegah, dan mengobati tanaman cabai kalian. Di minggu ke-18 ini saya pakai zat aktivator tanaman dari Ambition, karena pada Ambition ini terdapat JPT atau zat perangsang tumbuh seperti auksin, giberelin, dan sitokinin. Zat perangsang tumbuh tersebut saya butuhkan agar tanaman tetap dalam kondisi prima di cuaca yang ekstrim dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Ambition ini mengandung 3 unsur organik ya, yaitu asam fulfat, asam amino, dan unsur mikro, untuk membantu aktivasi pertumbuhan tanaman pada tunas baru, pembungaan, pembentukan buah, dan hasil panen. Selain fungisida dan Ambition, saya pakai pupuk untuk melebatkan bunga dan buah. Konten cara melebatkan bunga dan buah sudah saya jelaskan secara lengkap dan detail di link ini. Rekomendasi untuk kalian yang memiliki tanaman cabainya tetap rontok meski sudah diaplikasikan berbagai pupuk buah dari berbagai merek. Cara yang saya lakukan,
Untuk melebatkan bunga dan buah sudah teruji hasil dan kualitasnya. Karena cara yang saya lakukan berhasil, meski tanaman diguyur hujan seharian, bunga dan buah tidak terjadi kerontokan. Jika kalian bingung mencari jenis pupuk susulan agar tanaman tetap sehat di musim hujan, saya merekomendasikan cara pemupukan yang saya lakukan. Untuk pemupukan kocor susulan sudah dilakukan 2 kali. Pemupukan di tahap pertama silahkan tonton di link ini ya. Kemudian untuk pemupukan kocor tahap kedua di link ini. Jenis dan dosis pupuk yang saya gunakan berbeda dari pemupukan pertama dan kedua, karena menyesuaikan perkembangan, usia, dan cuaca. Oke kawan, untuk kegiatan di hari ini hanya dilakukan penyepraian fungisida, pupuk buah, dan zat aktivator tanaman Ambition. Kita ketemu di kegiatan berikutnya. Halo kawan, cuaca sangat terlihat mendung ya. Padahal di hari ini hujan turun dari pagi hingga pukul 3 sore. Sekarang hari Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023. Racikan untuk penyepraian sudah dibuat, sayang sekali malah gerimis seperti ini ya, sehingga saya akan berteduh dulu. Dan ternyata hujan turun semakin lebat kawan, dan tidak bisa melakukan penyepraian di sore ini. Dikarenakan jadwal hari ini penyepraian kalsium dan insektisida untuk mengendalikan hama trip, jadi penyepraian akan dilakukan nanti malam ya, itu pun jika kondisi cuaca tidak hujan. Sekarang pukul 23.30 karena hujan reda sekitar pukul 22.00 atau sekitar jam 10 malam. Sebenarnya spray di malam hari untuk mengendalikan hama sering saya lakukan dan dijadwalkan rutin setiap 2 minggu sekali. Untuk penyepraian insektisida waktunya sering saya ubah-ubah ya. Kadang dispray waktu pagi, kadang sore, kadang juga malam hari. Karena jika dilakukan hanya satu waktu, misalnya setiap sore, ditakutkan hama tersebut pergi di saat kita melakukan penyepraian racun yang kita gunakan. Karena hama mungkin tahu bahwa waktu tertentu kita melakukan penyepraian. Jika hal itu terjadi, maka kita akan berpikir racun yang kita gunakan tidak efektif, hama sudah kebal, dan lain sebagainya. Padahal kita yang kurang cermat dalam memainkan waktu penyepraian racun yang digunakan untuk mengatasi hama sasaran. Itulah pentingnya kita memainkan waktu ketika melakukan penyepraian insektisida. Untuk insektisida yang saya gunakan berbahan aktif imidacloprid ya, dalam bentuk tepung. Insektisida ini lebih sering saya pakai saat melakukan perolingan dengan bahan aktif yang lain. Serangan hama trip adalah masalah utama yang sering menyerang cabai tanpa mulsa ini. Karena cabai ini berdampingan dengan tanaman terong ya, yang mana tanaman terong adalah tempat berkembang biak atau markasnya hama kutu, seperti hama trip, tungau, dan apid. Sehingga insektisida yang saya gunakan lebih fokus untuk mengatasi hama kutu, salah satunya hama trip. Selain insektisida, saya gunakan pupuk kalsium dalam bentuk nitrat sebesar 15%. Pemakaian kalsium selalu saya jadwalkan minimal 1 kali seminggu, maksimal 2 kali seminggu. Itu pun tergantung kondisi cuaca. Perlu kawan ketahui bahwa kalsium jika digunakan secara rutin dan pemakaian yang digunakan sesuai dosis mampu mencegah penyakit patek, busuk buah, ataupun antraknos.
Halo kawan, untuk perawatan cabai di minggu ke-18 akhir ini, tepatnya di hari Sabtu tanggal 25 Februari tahun 2023 akan dilakukan penyepraian pupuk mikro. Dan ini bukti perkembangan di minggu ke-18 akhir ini ya. Buah sudah banyak berwarna merah dan siap untuk dipanen. Cuaca sedikit mendung, tapi saya akan tetap melakukan penyepraian selama waktu saat penyepraian tidak turun hujan. Ada banyak yang bertanya, bagaimana jika setelah penyepraian turun hujan? Bagi saya pribadi, jika 1 jam setelah penyepraian turun hujan itu tidak masalah, asalkan gunakan perekat. Jika kurang dari 30 menit setelah penyepraian turun hujan, biasanya saya spray ulang di hari esoknya dan tidak dispray ulang di hari yang sama. Seperti itulah salah satu kendala menanam cabai di musim hujan ketika melakukan penyepraian. Pupuk daun yang saya gunakan kali ini pupuk mikro ya, karena pada pupuk ini terdapat unsur hara boron sebesar 55%. Salah satu unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman adalah boron, karena unsur boron memiliki peran atau fungsi penting terhadap sintesis dan transport karbohidrat, pertumbuhan dan perkembangan polen, serta aktivitas sel tanaman. Jika tanaman kekurangan unsur hara boron, dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat, karena unsur boron berfungsi sebagai aktivator hormon auksin dalam pembelahan sel. Jika terganggunya pertumbuhan sel, maka akan terganggunya pertumbuhan pucuk atau daun muda. Untuk takaran saya pakai 3 sendok makan tiap tangki 16 liter dengan ditambahkan perekat penembus dan perata. Untuk pemakaian saya gunakan tiap 2 minggu sekali. Oke kawan, itulah informasi perawatan dan perkembangan cabai tanpa mulsa di minggu ke-18. Untuk perawatan di minggu ke-19 akan dimuat di konten berikutnya. Ingat, jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya.